Jamaah salah satu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini, jalan yang kita lalui sudah banyak. Ada tikungan, ada tanjakan, ada jalan lurus, ada juga jalan yang terjal, ada yang membawa duka, ada yang membawa nestapa, ada yang membawa bahagia. Semuanya itu adalah jalan kehidupan yang kita lalui. Dan jalan kehidupan yang kita lalui ini, kalau kita lupa akan rambu-rambu yang betapa penting untuk kehidupan kita, tentu kita akan tersesat, bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Karena itulah rambu-rambu kehidupan yang harus kita ingat, dan kita harus selalu tanamkan dalam diri kita. Entah itu jalan yang kita lalui sedang mulus, jalan yang kita lalui sedang terjal, dalam tikungan, dalam suka, dalam duka, tetap kita harus ingat, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, wahai orang-orang berakal. Dengan kita selalu menanamkan di dalam dada kita bahwa separah apapun yang jalan yang akan kita lalui, senikmat apapun yang kita sedang jalani, maka kita akan berada dalam rel kehidupan keimanan. Inilah rambu-rambu yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini. Dalam dunia berdagang keuntungan tinggi, kita akan ingat bahwa di dalam rezeki itu ada bagian hak fakir miskin yang harus kita sedekahkan. Di dalam dunia berdagang jatuh miskin, kita ingat ini adalah cobaan Allah, karena yang memberi rezeki adalah Allah, yang menarik rezeki adalah Allah. Tidak akan mencari jalan sesat, misalnya ke panglaris dan sebagainya. Sadar bahwa dalam kehidupan ini adalah bagian keimanan dan ujian. Siapa di antara kita yang beramal paling baik, itulah yang akan mendapatkan pahala. Jadi kita harus sadar ujian yang kita hadapi. Karena itulah kita di dalam kehidupan ini ada hal yang harus senantiasa kita lakukan, yakni apa itu? Kita harus senantiasa mengadakan kontemplasi diri kita, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan muhasabah, yang kita lakukan setiap saat, kita lakukan setiap hari, dan kita lakukan setiap minggu, akhir tahun, akhir bulan, dan sebagainya, sehingga kesesatan yang kita lalui akan segera terentas, tidak akan terulang. Dan andaikan itu ada kebaikan, akan bisa kita tingkatkan, kita akan segera bisa terentas dari apa perbuatan. Kita harus sadar, tidak ada manusia yang selalu benar. Dalam kisah perjalanan hidup manusia, ada dari manusia yang terpuruk dalam akhlaknya, berakhir dengan akhlak yang indah. Ada yang lahir sampai remaja dewasa, akhlaknya indah, diakhiri dengan kebejatan moral karena tidak mampu menahan ujian. Karena itu Allah melihat seseorang bagaimana adalah akhir hidup, bagaimana dia bisa melaksanakan sebuah kebaikan, akhlak yang tinggi dengan ibadah yang tinggi. Itulah catatan yang harus kita lakukan. Di sini kita jangan pernah menilai orang masa lalunya, tapi kita harus selalu menghadapi progresif yang dia lakukan dan memberikan motivasi yang terbaik, sehingga di situ kita termasuk orang yang membantu dalam meningkatkan akhlaknya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardi akabari wa innama yahibul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya
bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah juga bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Sementara di dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa kita diwajibkan untuk selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, alias kita harus merevaluasi diri. Dalam surat Al-Asr disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari seiring dengan surat Al-Hasyr ayat 18 ini dengan yang kita bacakan di atas tadi, jadi berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa, hai orang-orang yang berakal. Jadi dengan kita membekali diri mengingat untuk akhiratnya, maka kita akan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis dan surat-surat dalam Al-Quran tadi, kita bisa mengambil hikmah, makna yang akan kita raih tatkala kita melaksanakan muhasabah diri. Yang pertama adalah wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin mendekat atau malas menjauh dari Allah SWT? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kuncinya kita harus jujur pada diri kita. Allah SWT menegaskan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yasin ayat 65. Kemudian yang kedua, memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga manfaat yang ketiga adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati lagi, tidak akan melewatinya, sehingga tidak akan terperosok pada jurang yang sama. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul wa'dharu fa'in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Dengan demikian kita paham apakah langkah yang kita jalani ini menyimpang dari ajaran Rasul atau memang seiring dengan ajaran Rasul. Sekali kita sadar itu menyimpang, kita kembali ke jalan yang benar, maka kesesatan akan segera terentas. Yang keempat adalah memperbaiki komitmen diri.
Setiap orang pasti memiliki kesalahan, oleh karenanya introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama, buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang rugi. Siapa saja yang lebih baik hari ini, lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat. Hadis riwayat Hakim. Dan yang terakhir, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur. Kita tahu bahwa kondisi kita seperti ini semua itu karena nikmat Allah. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan jika kita selalu mensyukuri nikmat Allah, maka ingatlah, kita akan ditambahkan nikmat itu sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah sedih. Inilah maka perlunya kita senantiasa mengadakan muhasabah diri kita agar kita tidak terperosok ke jurang yang lebih indah. Segera sadar dan terlintas untuk kembali ke jalan yang benar, dan kita sesama muslim harus senantiasa saling mengingatkan di antara kita, sehingga apabila ada saudara kita ada tanda-tanda jalan itu menyimpang, segera diarahkan ke jalan yang lurus. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.